adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Keisha. Nggak kerasa ya, udah 1 minggu nih kita nggak ketemu. Dan juga nggak kerasa nih, kita udah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Nah, kiranya di tahun yang baru ini, adik-adik, Kak Keisha dan kakak-kakak yang lain juga lebih semangat nih untuk mengikuti sidang anak-anak. Mulai dari menyeru nama Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan cerita, juga menghafal ayat ya. Kita harus lebih semangat lagi nih. Jangan sama kayak 2021. Kita mungkin di 2021 sambil tiduran, sambil makan. Tapi di 2022 ini kita harus lebih semangat lagi. Kalau disuruh berdiri, berdiri. Disuruh joget, joget. Disuruh menyeru nama Tuhan, menyeru nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sidang anak-anak kita hari ini, Kak Keisha akan pimpin adik-adik di dalam doa. Tapi sebelum itu kita menyeru nama Tuhan sebanyak 5 kali ya. Kita harus seru nama Tuhan adik-adik. Buka mulutnya seru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus. 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 Amin. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang tepat ya. Kayak gimana yo? Lipat tangan dan tutup mata. Kak Keisha pimpin dalam doa ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu. Hari ini kami boleh mengikuti sidang anak-anak. Tuhan, jaga fokus kami, jaga telinga kami. Kiranya melalui setiap, oh Tuhan, kidung, oh Tuhan Yesus juga cerita dan ayat hafalan, kami menjadi anak-anak yang semakin tersusun dengan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, dapatkan kami juga menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyeru nama Tuhan, kita juga sudah berdoa. Sekarang waktunya kita berkidung. Adik-adik, puji Tuhan ya, hari ini kembali bertemu dengan Kak Michelle di sidang anak-anak. Nah, pada hari ini Kak Michelle mau bercerita adik-adik. Tapi sebelum Kak Michelle cerita, kita harus menyiapkan diri dulu ya. Kita berdoa dulu bersama-sama ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata dipejamkan, dan seru nama Tuhan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Oh
Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka telinga kami menjadi telinga seorang murid yang siap untuk mendengar. Juga buka hati kami Tuhan, menjadi hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tinggal dengan segala kelimpahannya di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Hari ini Kak Misha punya kesempatan lagi nih untuk bercerita. Nah, cerita yang akan Kak Misha ceritakan pada hari ini adalah tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, adik-adik ada yang ingat gak berapa orang murid Tuhan Yesus di Perjanjian Baru? Berapa orang rasul? Ada 12. Betul ya, ada 12 rasul. Nah, hari ini Kak Misha akan cerita nih tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul ini. Yang pertama kali dipanggil adalah Petrus dan Andreas. Ya, Simon, Petrus, dan Andreas ini adalah kakak beradik adik-adik. Jadi, Simon Petrus ini kakaknya dan punya adik Andreas. Mereka berdua ini nelayan. Adik-adik tahu kan nelayan itu pekerjaannya apa? Betul, mereka ini menangkap ikan adik-adik. Mereka menjala ikan ya. Mereka naik perahu ke laut, ke danau, ke sungai untuk menangkap ikan. Nah, suatu hari ketika mereka sedang menjala ikan, kebetulan Tuhan Yesus saat itu juga sedang berada di Danau Galilea. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan memanggil mereka berdua adik-adik. Tuhan berkata, "Ikutlah aku." Nah, Tuhan mau menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Apa yang akhirnya Petrus dan Andreas lakukan adik-adik? Ya, mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perahunya dan mengikuti Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Nah, kemudian Tuhan Yesus berjalan lagi dan bertemu dengan kembali 2 orang nelayan lagi. Mereka juga kakak beradik, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ya. Waktu itu mereka sedang membereskan jala adik-adik ya. Di situ ada ayah mereka Zebedeus dan juga ada Yakobus dan Yohanes. Tuhan memanggil mereka juga untuk mengikuti Dia. Kira-kira Yohanes dan Yakobus mau nggak adik-adik? Ya, mereka mau. Mereka menjawab panggilan Tuhan. Mereka meninggalkan ayahnya, mereka meninggalkan jalannya, perahunya, dan akhirnya juga mengikuti Tuhan Yesus. Ya, kemudian ada lagi nih yang dipanggil lagi, tapi kali ini bukan nelayan adik-adik, yaitu Lewi. Ya, namanya adalah Lewi. Lewi ini seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak pemungut cukai itu pekerjaan apa? Nah, pemungut cukai itu menagih hutang-hutang orang, mengambil uang-uang orang ya. Kerjaan yang sangat tidak disukai oleh orang-orang Israel pada saat itu. Ya, mereka sangat membenci pemungut cukai, termasuk si Lewi ini. Ya, tetapi kemudian ya, Tuhan memanggil Lewi ini. Ya, ketika Tuhan memanggil Lewi, wah Lewi ini sangat bahagia adik-adik ya. Karena dia adalah orang yang penuh dengan dosa. Dia adalah pemungut cukai yang disukai semua orang. Tapi Tuhan Yesus mau memanggil dia. Alangkah begitu sukacitanya dan dia merasa begitu berdosa juga adik-adik. Pada akhirnya dia bertobat ya. Dia begitu sukacita boleh menerima belas kasihan Tuhan Yesus dan pada akhirnya dia juga menjadi murid Tuhan Yesus ya. Dia ini akhirnya namanya berganti menjadi Matius adik-adik ya. Matius. Nah, adik-adik pasti tahu nih siapa Matius. Ya, dia yang menulis kitab Injil Matius ya adik-adik, kitab pertama di Perjanjian Baru. Nah, sedemikian. Matius ini pada awalnya adalah orang berdosa, pemungut cukai yang gak disukai orang. Tetapi ketika dia berjumpa, ketika Tuhan memanggil dia, dia menjawab panggilan Tuhan, dia berdoa, dia bertobat. Nah, dia akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus yang juga berguna di tangan Tuhan. Ya, dia bahkan juga mengambil teman-temannya yang juga sesama pemungut cukai nih untuk makan bersama Tuhan Yesus. Ya, waktu itu orang-orang Farisi juga sangat, wah ini Tuhan Yesus nih kok makan sama orang berdosa sih? Nah, tapi Tuhan mengatakan bahwa dia datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit ya adik-adik. Jadi Tuhan ini datang untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk Lewi, termasuk teman-teman pemungut cukainya ini. Jadi
Jadi Tuhan Yesus penuh belas kasih kepada orang dosa. Nah, selanjutnya Tuhan juga masih memanggil 7 orang murid lagi. Berarti adik-adik tadi sudah ada 5 ya. Siapa aja tadi? Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Matius. Ya, supaya kita ingat nih, siapa aja sih nama ke-12 rasul? Kakak akan mengajak kita bernyanyi bersama ya. Yesus panggil murid nih. Mungkin banyak yang sudah tahu, banyak yang lupa nih, banyak yang belum tahu lagunya. Ya, kita belajar bersama-sama. Oke, adik-adik kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Yesus panggil murid semula 12, Simon, Petrus, Yakub, Yaya, Andreas, Philip, Thomas, Matius, Yakub anak Alfius, Tadius, Simon, Yudas, dan Bartolomeus. Dia panggil aku, mari kita ikut jadi muridnya. Dia panggil aku, mari kita ikut jadi muridnya. Nah, adik-adik tadi ada 12 orang ya di dalam lagu itu tadi ya. Ada siapa aja tadi? Simon Petrus, saya tadi sudah Kak ceritakan ya. Yakub, Yaya ini adalah Yohanes adik-adik ya. Jadi Yakub, Yohanes, Andreas, adik Simon Petrus. Kemudian ada Filipus, Philip, Thomas, Matius ya. Yakub anak Alfeus, bukan. Nah, tadi yang pertama itu Yakub anak Zebedeus, yang ini adalah Yakub anak Alfeus. Kemudian Tadius, Simon orang Zelot, ini Simon orang Zelot. Kemudian Tadius, Simon, Yudas, dan Bartolomeus ya. Ada 12 rasul adik-adik ya. Tapi tadi di akhir juga dikatakan bahwa Tuhan juga memanggil aku. Tuhan juga memanggil adik-adik. Ya, hari ini Tuhan Yesus juga tidak hanya memanggil ke-12 rasul tadi, tapi Tuhan Yesus juga memanggil kakak, juga memanggil adik-adik ya, memanggil kita semua. Ya, hari ini tadi setelah kita mendengar ya cerita-cerita dari beberapa rasul tadi ya, yang awalnya punya pekerjaan, mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ayahnya, juga meninggalkan kehidupannya yang penuh dengan dunia ya adik-adik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, hari ini begitu pula dengan kita hari ini adik-adik. Nah, ini orang dosa seperti tadi Lewi ya. Kita juga nggak sama bedanya, nggak beda ya adik-adik ya. Kita juga orang berdosa, tapi Tuhan Yesus hari ini mau memanggil kita. Wah, puji Tuhan sekali ya. Tuhan Yesus yang adalah Allah ya, penuh dengan belas kasihan mau memanggil kita. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus juga menjawab panggilan Tuhan ya. Kita harus ya terhadap setiap panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, ayo sidang anak-anak ya, kita harus sidang anak-anak. Ketika Tuhan memanggil, ayo berdoa, kita juga harus berdoa. Ketika Tuhan bahkan memanggil, ayo belajar, kita juga harus belajar adik-adik ya. Perlu selalu menjawab ya, perlu selalu taat terhadap setiap panggilan Tuhan. Nah, Kak Misha mau ajak adik-adik berdoa nih untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus. Nah, berdoa ya. Adik-adik ikutin Kak Misha berdoa. Amin. Ya Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan. Hari ini dirimu terus memanggil kami. Kami mau Tuhan taat. Kami mau menjawab ya terhadap setiap panggilanmu. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu cinta akan Tuhan, taat dan menjawab panggilan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik ya, meskipun hari ini kita masih kecil, kita masih muda, tapi Tuhan juga mau terus memanggil kita. Nah, karena Tuhan memanggil, kita juga perlu menjawab ya dan amin. Ya, adik-adik semoga hari ini kita terus ya menjadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang selalu menjawab panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Ya, demikian cerita Kak Misha hari ini. Semoga kita terus menjadi anak-anak yang senantiasa menjawab panggilan Tuhan. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kan tentang Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ada berapa murid yang Tuhan Yesus panggil? Ada 12
angkat tangannya. Wah, ternyata ada yang sudah hafal, ada yang belum ya. Yuk kita hafalin aja, gimana kalau kita hafalin bersama-sama yuk. Oke, yang pertama Simon Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus, yang keempat Yohanes, yang kelima Filipus, yang keenam Bartolomeus, yang ketujuh Thomas, yang kedelapan Matius, yang kesembilan Yakobus anak Alfeus, yang kesepuluh Tadeus, yang kesebelas Simon orang Zelot, dan yang kedua-belas adalah Yudas Iskariot. Wah, hebat adik-adik bisa menghafalkan ke-12 murid-murid, nama murid-murid Tuhan Yesus. Oke deh, sekarang karena kita sudah menghafalkan nama 12 murid Tuhan, Kak Ica juga akan mengajak adik-adik untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Matius pasal 4 ayat 19. Yuk kita hafalkan bersama-sama. Untuk kalian yang ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya di Matius pasal 4 ayat 19. Ayatnya berisi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi yuk, Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Puji Tuhan. Mudah sekali kan ayat hafalannya? Nah, Kak Ica yakin nih adik-adik di rumah pasti bisa untuk menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Boleh bareng sama papa mama, boleh bareng sama saudara, mungkin ada kakak atau adiknya, boleh saling menghafalkan. Nah, sekarang karena kita sudah menghafalkan ayat, kita juga sudah mendengarkan cerita tadi, kita juga sudah berkidung. Nah, gak kerasa ya, sidang anak-anak minggu ini sudah selesai. Nah, tapi gak apa-apa, kan kita masih ada sidang anak-anak minggu depan. Untuk menutup sidang anak-anak minggu ini, yuk Kak Ica ajak adik-adik semua di rumah untuk berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya. Kalian semua boleh ikutin Kak Ica berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena cintamu kepada kami. Tuhan, sudah selesai mengikuti sidang anak-anak minggu ini. Tuhan Yesus, berkati kami sehingga melalui firman yang disampaikan, kami boleh menjadi anak-anak yang juga mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.